Foto seorang pria yang menghadang barisan tank ini menjadi salah satu foto paling ikonik di abad ke-20 dan orang-orang menyebutnya sebagai Tankman. Tapi ini bukanlah cerita tentang pria tersebut, Ces. Ini adalah cerita tentang bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Cerita tentang ketidakpuasan rakyat Cina terhadap keadaan dan pemerintahannya. Inilah dia salah satu demonstrasi terhadap pemerintah paling berdarah di dunia. Aksi demonstrasi yang banyak memakan korban jiwa dan menyedot perhatian dunia yang dikenal sebagai tragedi lapangan Tiananmen 1989. Setelah kematian Mao Zedong, cabang Partai Komunis Tiongkok yang pragmatis moderat mengambil alih kekuasaan. Dan ketika Deng Xiaoping berkuasa, ia mulai membuka ekonomi Tiongkok untuk reformasi. Pada tahun 1980-an, Cina mengalami beberapa perubahan besar. Salah satunya ketika Partai Komunis Cina mulai mengizinkan beberapa perusahaan swasta dan investasi asing dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Pada masa ini Cina tengah mengalami satu dekade pertumbuhan ekonomi dan liberalisasi yang luar biasa. Dan pada masa ini pula lah banyak warga Cina yang telah terpapar dengan gagasan dan standar kehidupan dari luar negeri. Pertumbuhan ekonomi dan mulainya investasi dari swasta dan luar negeri yang begitu luar biasa ini memang membawa dampak positif bagi perekonomian Cina, Cis. Namun, hal tersebut ternyata juga disertai dengan ajang korupsi juga nepotisme para pejabatnya. Waduh, gak di mana-mana ya. Keadaan yang seperti itu pun membuat rakyat gerah akan nasib bangsanya sampai pada tahun 1986 seorang astrofisikawan Cina lulusan Universitas Princeton, Fang Liqi, memulai kampanyenya tentang kebebasan berpendapat, pemisahan kekuasaan, juga tentang hak asasi manusia. Fang Liqi berkampanye menyuarakan pendapatnya dari kampus ke kampus. Menurut Fang Liqi, dalam tiap-tiap kampanyenya bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami oleh Cina tak lepas dari sistem politik yang otoriter. Tuh, kok berani banget dia, Cis ya. Hal yang dilakukan Fang Liqi ini pun mulai menginspirasi orang-orang untuk melakukan aksi demonstrasi kecil-kecilan, menuntut pemerintah untuk melakukan percepatan reformasi secara menyeluruh. Melihat gejolak yang terjadi pada masyarakat, terutama sekali Fang Liqi dan para mahasiswa itu, Deng Xiaoping menilai bahwa hal tersebut dikarenakan mereka yang melakukan aksi sudah mulai tergila-gila dengan pemikiran dan gaya hidup barat, dan hal tersebut itulah yang merusak nilai-nilai tradisional yang ada di Cina. Jadi Deng Xiaoping malah mikir begitu, Cis. Semakin seringnya intensitas demonstrasi mahasiswa tersebut membuat sekretaris Partai Komunis saat itu, Hu Yaobang, dicopot dari jabatannya. Loh, kok bisa gitu, Cis? Nah, sebenarnya pada saat bersamaan, Partai Komunis pun saat itu juga telah terbagi dua antara mereka yang mendesak perubahan lebih cepat dan mereka yang ingin mempertahankan kontrol negara yang ketat. Hu Yaobang dianggap terlalu lunak pada para demonstran dan dianggap turut berkontribusi atas meningkatnya aksi demonstrasi terhadap pemerintah saat itu. Ya, anggap aja Hu Yaobang pro-demokrasi lah. Makanya ia dijatuhkan sama lawan-lawan politiknya saat itu. Pada musim semi tahun 1989, protes kian meluas dan tuntutan akan kebebasan politik juga semakin besar. Para massa demo makin terpacu setelah kematian Hu Yaobang. Masyarakat yang tahu betul tentang Hu Yaobang yang pro akan perubahan berkumpul untuk berkabung atas kematiannya. Menurut Ilaria Maria Sala dalam sebuah catatan tentang peristiwa tersebut untuk Quartz, lebih dari 100.000 mahasiswa turun ke jalan di Beijing untuk berkabung dan menyerukan sistem yang lebih transparan serta mengakhiri korupsi. Di lapangan Tiananmen, para mahasiswa menggantung spanduk hitam putih besar yang menampilkan potret Hu Yaobang dan menyebutnya sebagai semangat Tiongkok. Hari-hari berikutnya setelah kematian Hu Yaobang, massa yang melakukan aksi demonstrasi terus bertambah. Kebanyakan peserta aksi demonstrasi ini adalah mahasiswa. Para mahasiswa ini menuntut untuk bertemu dengan Perdana Menteri Li Peng dan meminta kejelasan atas kematian Hu Yaobang yang mereka anggap ada kejanggalan, Cis. Namun pemerintah Cina menolak pertemuan itu. Hal ini memicu aksi demonstrasi yang lebih besar lagi yang dilakukan mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Cina. Para demonstran pun mulai menyuarakan reformasi. 11 hari setelah kematian Hu Yaobang, People's Daily, organisasi berita Partai Komunis, memuat tajuk rencana yang menuduh para pengunjuk rasa ingin menggulingkan pemerintah dengan merencanakan kerusuhan dan kekacauan saat aksi demonstrasi. Waduh. Para mahasiswa yang membaca berita tersebut pun marah, Sis. Para mahasiswa mengatakan bahwa mereka mencintai negara mereka dan ingin memperbaikinya.
Tak terima dengan berita yang ditulis di People's Daily, protes yang lebih besar lagi pun terjadi. Dengan jumlah aksi massa yang lebih banyak lagi, para mahasiswa mencoba mengajak berdialog pemerintah bahwa aksi yang mereka lakukan tidak seperti yang diberitakan. Namun ajakan dialog para mahasiswa ini nggak digubris sama pemerintah. Aksi demonstrasi ini pun terus berlanjut dari hari ke hari. Banyak diantaranya yang pulang ke rumah dulu baru melanjutkan demo besoknya, dan tak sedikit pula yang menetap membuat camp di tempat demo. Orang-orang yang menetap membuat camp inilah kemudian membuat aksi demonstrasi yang lebih ekstrim lagi, cis, yaitu melakukan aksi mogok makan bersama sampai tuntutan mereka dipenuhi pemerintah. Setelah berhari-hari melakukan aksi mogok makan namun tetap tak didengar, banyak di antara peserta aksi yang pingsan. Kejadian itu membuat banyak lapisan masyarakat sipil tersentuh hatinya, cis, dan ikut turun ke jalan dalam rangka mendukung aksi serta membantu para mahasiswa memberikan makanan dan minuman. Pada tanggal 18 Mei 1989, Perdana Menteri Li Peng mengajak perwakilan mahasiswa untuk berdialog. Namun dialog ini berujung kebuntuan. Hal tersebut dikarenakan menurut para mahasiswa, Li Peng sama sekali nggak berniat menerima aspirasi para mahasiswa. Li Peng dianggap hanya ingin memaksakan terwujudnya keinginan pemerintah Cina. Merasa tak didengar oleh pemerintah, para mahasiswa aksi demonstrasi menolak untuk bubar. Demonstrasi yang terjadi di Tiananmen pun semakin menjadi. Hingga 20 Mei 1989, pemerintah Cina mulai mengambil sikap tegas terhadap aksi demonstrasi, yaitu dengan memberlakukan status darurat militer. Waduh, kok bisa? Pemerintah Cina mulai menerjunkan pasukan bersenjata lengkap untuk mengawal aksi demonstrasi yang terjadi. Nah, makin panas situasi saat itu, cis. Bayangin aja, negara menghadapi aksi demonstrasi seperti menghadapi peperangan dengan menerjunkan pasukan bersenjata lengkap dan juga barisan tank. Tak berpengaruh oleh kondisi darurat militer tersebut, para pengunjuk rasa terus melanjutkan aksinya. Ratusan ribu orang kembali berunjuk rasa di jalan-jalan Beijing, dan demonstrasi serupa juga terjadi di kota-kota lain di seluruh penjuru Cina. Pada tanggal 1 Juni 1989, untuk menangkap aksi demonstrasi yang makin meluas ini, Perdana Menteri Li Peng membuat laporan yang berisi bahwa demonstrasi ini merupakan gerakan kontra-revolusioner. Apa yang dilakukan oleh para mahasiswa merupakan pengaruh dari Barat, khususnya Amerika, sehingga Tiananmen harus segera dibersihkan. Ngeri, cis. Pembersihan nggak tuh? Segera setelah laporan Perdana Menteri Li Peng tersebut, pada 3-4 Juni situasi berubah menjadi mencekam. Ketika puluhan ribu pasukan, bahkan nih menurut laporan histori, ratusan ribu pasukan militer, cis, yang diutus pemerintah mulai bergerak menuju lapangan Tiananmen. Pasukan-pasukan ini datang dari berbagai arah, mengepung para demonstran dan melepaskan tembakan tanpa peringatan. Sepanjang malam sampai dini hari terus terdengar suara tembakan dan teriakan perlawanan massa demonstran. Dan parahnya, beberapa dari pengunjuk rasa ada juga yang tewas terlindas kendaraan militer. Ngeri kan? Setelah tindakan keras militer hari itu usai, pihak berwenang Cina masih terus berupaya memburu mereka yang terlibat dalam demonstrasi. Ribuan orang ditahan, disiksa, dipenjara, hingga dieksekusi setelah diadili secara tidak adil atas tuduhan kejahatan kontra-revolusioner. Tak ada yang tahu pasti korban dalam tragedi hari itu. Pada akhir bulan Juni 1989, pemerintah Cina mengatakan bahwa sebanyak 200 warga sipil dan beberapa lusin personel keamanan telah tewas dalam tragedi tersebut. Meski begitu, ada perkiraan lain bahwa jumlah korban tewas berkisar antara ratusan hingga ribuan orang. Nah, cis, pada tahun 2017, sebuah dokumen pemerintah Inggris mengungkap bahwa Duta Besar Inggris untuk Cina, Sir Alan Daniel, yang menjabat kala meletusnya tragedi tersebut, mengatakan bahwa 10.000 orang telah tewas. Loh, kok ada ya ketidakpastian jumlah korban dari tragedi Tiananmen ini? Hal tersebut terjadi lantaran tragedi di lapangan Tiananmen ini merupakan topik yang sangat sensitif di Cina. Semua unggahan terkait tragedi itu secara berkala dihapus dari internet serta dikontrol ketat oleh pemerintah Cina. Setelah tragedi Tiananmen ini, pemerintah Cina banyak menerima kritikan pedas juga kecaman dari negara-negara barat. Sedangkan media-media barat dengan cepat menyebut peristiwa 3-4 Juni sebagai sebuah pembantaian. Mendapati kecaman dan kritikan dari pihak asing, pemerintah Cina tak bergeming. Malahan pemerintah Cina menekan protes lain di seluruh Cina, melakukan penangkapan massal terhadap pengunjuk rasa yang memicu operasi Yellow Bird, mengontrol ketat liputan peristiwa tersebut di media dalam dan luar negeri yang berafiliasi, dan menurunkan jabatan atau membersihkan pejabat yang dianggap bersimpati pada tragedi ini, Cis. Menurut kalian, apakah sikap pemerintah Cina sudah tepat?
Dan seperti yang kita tahu, Cis, meskipun pemerintah Cina telah mengalami tragedi berdarah ini dan mendapat kecaman dari negara-negara lain, terutama Barat, pemerintah Cina tetap on the track pada tujuannya. Dan kini Cina menjadi salah satu raksasa dunia, Cis. Cina menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya, Cis. Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.